Welcome to Drum Channel. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Triom semuanya, kembali lagi di acara kita obrolan pulang kantor. Kemalaman ya. Tadi kita habis sedikit makan-makan, cuman sayangnya kita rekam ya. Enggak lah. Enggak lah ya. Karena kita Soalnya makannya kita brutal. kata kita makan yang rekam siapa? Oh iya benar. Jadi Kan tinggal ditaruh. Kan biar kalau itu kan jadi sorot semua ya. oh Seru iya kan? iya benar. Oke. Jadi kalau dilihat beberapa hari minggu-minggu terakhir ini memang pendakian masih belum dibuka ya. Terus Udah ada kok. sebagian yang dibuka ya. Terus ada beberapa gunung yang dalam kondisi tidak stabil ya. Contohnya kayak gunung Merapi ya. Tapi Gunung Lawu, Hmm. Semeru ya. Kalau nggak salah. Semeru juga. Setahu saya sih ada. Cuman kalau ngomongin masalah gunung, pasti kita mau ngomongin gunung yang fenomenal banget ya kan. Yang meletus terakhir kali pada saat zaman kita lahir. 1987. Oh, Letusan terbesarnya itu. Ayo kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin bisa sebutin aja. 87. Bukan, itu gunung apaan? Krakatau. Gunung Letusan Krakatau itu yang terbesar itu tahun 535 Masehi. Iya, nggak maksudnya kan yang dirasakan. Ini mungkin di zaman kolosal lah. Iya, itu kan yang itu besar banget. Maksudnya yang akhirnya finally membuat menjadi sekarang anak Krakatau. Anak Gunung Krakatau. Itu kan tahun 1987 deh kalau nggak salah ya. 1880, 1800-an lah. 1987. A few moments later. Itu kan Bukan. Bukan ya? Gunung apaan? Berarti kalau misalkan kalian bilang bukan, berarti kalian benar. Itu kita cuma cek ombak aja sih sebenarnya. Jadi gimana Om Erno, Gunung Krakatau ini kalau menurut Om Erno nih? Kalau taruhlah di bumi Nusantara ya, sebelum ada bumi Nusantara dulu ada beberapa gunung yang sangat fenomenal. Dulu adalah nenek moyang Krakatau, Nenek moyang Krakatau. Gunung Toba sebelum jadi danau ya. ya Terus satu lagi apa namanya? Tambora. Gunung Tambora itu terdahsyat banget salah satunya. Dan itu sampai juga dahsyat. ya Rinjani juga sempat dahsyat dan itu bisa dibilang sampai mengacaukan dunia sampai saat itu ya. Iya. Saat itu. Nah, kebetulan yang kita bahas adalah nenek moyang Gunung Krakatau. Jadi kejadiannya itu saya bilang menurut bukan sebelum ada manusia di Nusantara kali, mungkin karena kejadian itu adalah Mungkin udah ada. kan kalau dalam sejarah apa ya? Homo sapien ya mungkin. Masalah itu abad kelima loh, 535 Masehi. Saat itu adalah letusan terbesar. Sejarah kita Iya, remet kali ya. Letusan terbesar yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tapi para peneliti bisa menunjukkan bahwa gunung nenek moyang Krakatau itu meletus 535 Masehi. Catatan sejarahnya apa itu? Biasa diukur dari tanah. Tadi dari serpian yang ada tanah itu di Gunung Krakatau, cek semua segala macamnya dan beberapa kejadian mungkin yang disambung-sambungkan. Jadi kejadian waktu itu kenapa bisa seperti ini? Nah, runutannya ada sampai ke sini. Itulah tugas peneliti Betul, tugas biologi ya. Capek juga ya. Iya, ukur. Soalnya kan untuk mencari apa? Runtutannya itu kan nggak mungkin di Nusantara doang. Iya, mungkin. Iya, mungkin kan dari sejarah negara lain ya. betul. Ya kan? Tapi apa menariknya sih Gunung Krakatau sampai Om Erno ini mau bahas? Ya, yang salah satunya adalah beberapa waktu belakangan ini kan terjadi gunung-gunung itu ada beberapa gunung yang seperti mengeluarkan tanda-tanda. Entah ya kan mungkin satu gunung di Nusantara satu dengan satunya itu kan berhubungan sebenarnya. Nah, kita kan hanya membahas yang saat itu adalah terbesar sambil memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Oh, jadi Gunung Krakatau ini adalah gunung yang Konon katanya ya. Letusannya membuat Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu menjadi terpisah. Betul. Kan dulu kan Jawa, Sumatera sama Kalimantan kan nyatu kan. Kalau menurut di peta nanti kita tampilin di atasnya. Oke. Nah,
Jadi kita ada beberapa fakta dahsyatnya letusan nenek moyang Krakatau. Ada 6. Yang pertama adalah letusannya itu membelah Pulau Jawa dan menciptakan Sumatera. Oh, jadi menciptakan. Menciptakan Sumatera. Seorang arkeolog dari The Independent London pada tahun 99 menulis sebuah kayak rubrik atau mungkin artikel lah. Artikel. Bulannya Krakatau pernah meletus antara tahun 416 Masehi sampai 416 Masehi atau 535 Masehi. Itu berarti kan abad kelima kan. Sementara kita tahu di Indonesia, di Nusantara itu manusia itu sejak abad ke, ada yang tahu? Sejarah. Tapi juga ada perdebatan juga sih perdebatan. untuk masalah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu terpisah. Katanya ada yang bilang bahwa, maksudnya saya membaca beberapa sumber bahwa itu dikarenakan karena memang kita berada di pemisahan lempengan bumi ya. Gitu. Cuman ya itu hanya beberapa sumber yang bisa dijadikan rujukan gitu kan. Dan faktanya memang Pulau Jawa, Pulau Sumatera terpisah kan. Itu memang. Faktanya. Dan faktanya juga ada beberapa foto-foto lama memang dulunya memang nyatu. Biasanya kalau misalkan kita terpisah karena orang ketiga, beda halnya dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Karena letusan. Karena letusan. Gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia membentuk Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda kan jadi terpisah kan antara Jawa dan Sumatera kan Selat Sunda kan sampai ke atas itu. Jadi dia membentuk Selat Sunda. Selat Sunda itu selat yang diperbutkan dulu kerajaan-kerajaan ya? Oh, Selat Malaka itu. Itu kerajaan Samudra Iya, Pasai. maksudnya kan selat yang diperbutkan oleh. Tapi memang urutannya memang salah satu jalur perdagangan strategis saat itu. Selat Sunda. Ya, karena kan itu kan zamannya Sriwijaya kan, apalagi zamannya Majapahit itu kan dipakai banget. Jadi ada beberapa referensi yang dikatakan itu bisa akhirnya membentuk Selat Sunda adalah pertama dokumen dari dinasti Tiongkok. Suara guntur yang sangat keras terdengar ribuan jauh milnya. Berarti kalau kita bisa bayangkan suara letusannya itu sampai ribuan mil, bukan kilometer lagi ya. Sampai ke Cina dong berarti ya. Dan di sana ternyata dicatatkan ya. Dicatatkan. Pernah terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, cuman dia nggak tahu di mana. Betul. Cuman dia catat aja. Dicatat. sebagai referensi nanti anak cucu. Betul. Enggak, maksudnya di negara Tiongkok emang mungkin bagus juga ya, maksudnya kita ambil positifnya. Mau itu nggak ketahuan di mana tapi dicatat. Mungkin maka pembukuan jago. Ya mungkin pernah ditelusuri dulu. Oh iya, mungkin ya setelah itu baru ada penelusuran ya. Gua nih. Iya. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah letusannya setara 2 miliar kali bom atom Hiroshima. Kalau dulu bom atom hanya dijatuhkan sekali sampai membuat negara Jepang luluh lantak Dan akhirnya menyerah. Ini 2 miliar kali. Kan pasti di abad keberapa lah ya? Abad kelima ya? Abad kelima, tapi kan saat itu mungkin di tempat lain sudah ada peradaban lah mungkin. Iya. Di Indonesia, di Nusantara mungkin nanti kita cari tahu lagi sih. Iya, nanti kita cari tahu sih ya. Karena kita referensinya juga agak simpang siur. Termasuk yang gunung yang di Cianjur apa namanya? Gunung Padang. Di situ ada beberapa referensi mengatakan Gunung Padang itu sudah ada jauh sebelum piramida Pink di Giza. Jadi usianya sudah mungkin sudah lama batu banget. Itu ya. Betul. Jadi ada beberapa referensi di situ. Menarik ya negara Indonesia ini. Dan itu berarti kalau misalnya kita kesimpulan berarti sebenarnya Nusantara punya peradaban jauh sebelum bangsa-bangsa lain kan. Karena mungkin datanya yang belum. Apa jangan-jangan Atlantis ada di Indonesia? Mungkin bisa terjadi. The Lost Atlantis. The Lost City. Oh iya, The Lost City. Banyak nonton SpongeBob. Ya kan katanya Ratu Balkis ada di sini kan? Iya. Katanya ya. Ada. Tapi itu hal-hal yang menarik untuk kita bicarakan sebenarnya. Tadi apa tuh? Nomor 5. Lenyapnya kerajaan Tarumanagara. Oh berarti sudah ada peradaban di Nusantara. Sudah ada. Jadi
lenyapnya Kerajaan Tarumanegara. Seperti kita ketahui, beberapa referensi mengatakan Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Letaknya di mana? Letaknya itu yang saya tahu itu adalah sekitar Ciliwung. Dulu namanya bukan Ciliwung. Jadi Jakarta dong. iya, jadi alirannya itu dari Bekasi, Jakarta, Bekasi sampai ke Karawang. Alirannya segitu. Jadi aliran kayak aliran airnya tuh kan suatu peradaban itu kalau nggak ada air nggak bisa hidup kan. Jadi Tarumanegara itu mengambil di dekat sebuah sungai saat itu. Karena pasti peradaban itu yang dibutuhkan adalah Air. air ya. Pertama itu pasti air peradaban. Dekat-dekat air lah ya. Dekat air itu memang wajib. Oh ternyata di tahun, nah ini yang tadi lu bilang tahun 1883. Oh. Bukan 87. Bukan 87. So Tadi kan tahu dia bilang kamu. 1987. Iya. Itu saat gua lahir dong. Enggak pernah juga itu. Tapi pernah kan? 1987 Pernah, memang, kan? pernah. Cuman mungkin bisa dibilang nggak terlalu dahsyat, cuman ibarat kata semburannya itu Masalahnya itu Krakatau apa Galunggung ya? Krakatau. Krakatau. Terus dia Krakatau. ngerang 87 nanti kita coba kita cross Nah, check. itu. Yang pertama adalah letusan tahun 1883 juga tak kalah dahsyat. Dan itu memang saat itu sudah zaman kolonial. Jadi sudah banyak makan korban saat itu. Dan itu ini yang paling dahsyat nih sebenarnya. Itu 82, Pak. Oh, jadi zaman kolonial dulu ya. Zaman kolonial. Cuman segitu doang, Bang. Krakatau meletus. Nggak ada, Pak. Berarti memang tahun 83 terakhir. 83 terakhir ya. 83. Jadilah anak Krakatau itu ya. Betul, jadilah. Tapi kalau misalkan kita sering lihat video tentang anak Krakatau juga lumayan indah juga di sana ya. Maksudnya kan hanya batu-batuan aja. Tapi sekarang udah bisa dipijak loh. Maksudnya kita udah bisa ke sana gitu kan. Sudah bisa ke sana. Cuman mengerikan aja kayak, oh ini gila nih dulu gunung yang gede banget meletus ya kan, sekarang cuman sekecil ini gitu kan. Ya, Kan dia ke dasarnya. masalahnya itu di atasnya cuma ke kepala loh. Iya. Dia tuh ke bawah loh. Iya benar-benar. Dasarnya kan di bawah. Jadi kalau air misalnya laut. dasarnya meletus itu langsung biar gitu kan air lautnya kan. Ingat yang waktu beberapa tahun lalu yang terjadi tsunami di Banten? Itu kan salah satu gejalanya kalau nggak salah Ya. si Gunung Krakatau itu kayak batuk-batuk gitu. Oh, iya. Batuk-batuk ke gunung bisa bikin Tsunami. tsunami ya. Tapi selain Gunung Krakatau, misalkan kalau kita lihat runut lagi ya kan, ada juga info yang mengatakan ada gunung terkecil di salah satu gunung terkecil di dunia, Gunung Jingsan di Cina. Jadi kalau misalkan bisa dilihat itu gunungnya kayak cuman tumpukan batu doang, gitu, tumpukan batu. Tapi setelah diteliti pada saat itu digali, gunungnya itu ujung gunung, kepalanya, gedenya ke bawah. Kepalanya. Nah, Ubun-ubunnya. ubun-ubunnya itu kan Sama kayak cuman itu Krakatau. keren banget gitu kan ya, alam sih ya. Dan bisa maksudnya manusia peneliti bisa menemukan bahwa oh ini gunung padahal kelihatannya cuma kayak seonggok batu gitu. Hebat. Mungkin malah saya digalinya ya. Nah, mungkin kalian waduh di 2 Mungkin meter kita gitu. bisa undang beberapa orang yang indigo untuk menceritakan soal gunung. Soalnya setiap gunung di Indonesia kan pasti berkesinambungan. Iya, katanya sih begitu kan. Gitu. Jadi Gunung itu kan paku-pakunya bumi. paku-paku bumi, apalagi di Indonesia kan banyak banget kan Gunung-gunung Terutama. berapi ya. gunung-gunung berapi yang Masih aktif sebenarnya masih aktif sebenarnya. Tinggal tunggu Allah izinin untuk batuk-batuk dahsyat aja. Ya karena memang kalau yang masih aktif kan kita nggak tahu, Nggak tahu. ya kan. Cuman yang pasti karena kita berada di jalur pegunungan ya kan, jalur pegunungan jadi sangat riskan banget ya. Ngatiskan sebenarnya. Dan kadang juga di daerah-daerah yang rumahnya dekat sama gunung kayak kemarin gunung apa yang Merapi kan ada beberapa warga juga yang enak. Ya belum mau dievakuasi kan ada himbauan ayo tinggalkan area berapa gitu. Entah berapa kenapa kilo. kalau mungkin kalau orang situ tahu nih kapan waktunya untuk Ya, kadang mengungsi, tahu. Ya. kapan waktunya memang masih tetap bertahan. Hmm. Ya yang pasti
Kalau pemerintah kan emang cari Aman. Aman. lah, biar nggak ada korban jiwa yang Betul. berlebihan. Yang pasti Udah jangan menjadi bencana nasional kan. Jangan sampai terjadi korban jiwa pas yang seperti yang terakhir tahun 2014 ya Kang Asli. Iya, karena kan pemerintah juga patokannya kan udah ada teknologi yang lebih maju. Tapi gue nggak kepikiran ya kalau bagi para petugas-petugas yang BMKG. bertugas BMKG gitu Vulkanologi ya, yang lah. dia Badan Meteorologi dan Geofisika ya, yang dia nungguin gunung gitu kan dengan Itu ada alat alatnya, pengukurnya. Iya, bos. maksudnya dengan alat pengukurnya dia harus standby di sana. Pasti kan Wow. kerjanya sip-sip juga. Iya, nggak maksudnya gini, saat dia ya kan nggak mungkin dia di kaki gunung, ya kan? Enggak. Jadi Pasti kan Alatnya di Dia alat- gunung. alatnya di gunung. gunung. Cuman dia pasti nggak mungkin di kaki gunung banget, di perkampungan kan enggak. enggak, itu alatnya kayak ditaruh di kawah loh. Iya, terus dia posnya kan nggak mungkin di perkampungan Enggak, kan. jadi- agak naik lah Jadi tersendiri kan. jaraknya tuh kayak dari dia ke jauh lah, ibaratnya Aman, jarak aman juga dia juga. Jadi dia bisa mantau jarak aman lah Jadi kalau menurut pas manusia. dia lagi tidur gitu, alatnya bunyi, wah, dia harus selalu standby. Langsung standby. Jadi dia sudah termindset kalau bisa ada suara pergerakan dari Apa ya? alat itu kan, Apa namanya? Seismografnya. seismograf. Dia langsung Jadi yang biasanya pelan-pelan Ah. kan langsung. dan reminder ya kan, itu memang Itu secara teknologi. secara teknologi Tapi betul. kalau secara tak kasat matanya biasanya penunggu-penunggunya sudah memberitahu juru kuncinya. Berbagai tanda. Biasanya mulai dari terakhir pernah lihat Gunung Merapi yang di atasnya ada awan berbentuk. Jadi di atasnya tuh ada Petruk. awan Petruk kayak- ya? Iya. Apa, Jadi bentuk apa? bergambar jadi Petruk. berbentuk gambar petruk sebenarnya. Hmm. Bukan petruk sih, semar. Itu menandakan apa maksudnya di dalam beberapa referensi Kalau dia yang menandakan apa? saya baca itu adalah menandakan bahwa jadi punakawan itu adalah leluhur dan itu ibaratnya mengayomi masyarakat Jawa lah ibaratnya. Jadi ketika dia memberi tanda, berarti ada sesuatu nih yang salah dengan masyarakat Jawa. Kan sering ada istilah wong Jowo, ojo ilang Jawa nih. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu tentang mistis-mistis di gunung, kalian bisa mampir ke video kita sebelumnya. Ini video kita sebelum nanti kita kasih tahu linknya kan, kalian bisa nonton yang lebih apa ya, lebih Terkhusus lebih untuk khusus ya, mistis. lebih ikrip lah di video itu. Intim. lebih intim untuk membahas ada apa sih secara mistis yang ada di gunung-gunung gitu ya kan. Kalau ini sekarang kita dari teknologinya. Teknologi. Oke. Ada lagi? Udah makan? Ya mungkin nanti kita bahas beberapa gunung yang lainnya sih yang tak kalah jauh dahsyatnya. Mungkin kalau misalkan kalian ada ide atau apa yang mau kita obrolin gitu kan, karena banyak banget yang mau kita obrolin sebenarnya. Betul. Cuman negara kita belum Pernah terlalu dengar aman cerita- untuk kita ngobrolin sesuatu hal yang Iya. Pernah dengar cerita Napoleon Bonaparte kalah di perang lawan Prancis? Perang lawan Prancis. Napoleon Bonaparte dari kan Prancis. Prancis. Pernah kalah perang lawan Inggris ke apa Jerman gitu kan? Inggris ya? pernah dengar Prancis kalah lawan Italia Sering. di Piala Piala Dunia kan? Dunia? Iya. Iya. Nanti kita bahas itu. Itu Piala Dunia ya? Piala Dunia itu ya kan? Bukan sejarah. Apa sejarah? Enggak, dulu Prancis gitu. lawan Italia itu Piala Euro tahun 2000. Ya, tapi kan di Piala Dunia pun Prancis kalah kan lawan Italia juga kan dengan Beberapa kali adanya sih, beberapa kali. tandukan Zinedine Zidane Iya itu terakhir. kepada Marco Materazzi. Betul. Yang Ini saya kenapa bilang- jadi nyambung ke bola ya? Tapi ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau ada ide yang mau kita bahas gitu kan, bisa ketik di komen gitu kan. Kita bahas obrolan-obrolan yang memang bisa mengembalikan ingatan kita, memori kita ya kan, pada hal-hal yang seru gitu di tahun 90-an atau 2000-an. 90-an, 2000-an lah, yang kita alami aja. Betul 2000-an. sekali. Yang sebelum lahir. Jangan lupa. Oke. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan tonton kita. Jangan di skip ya. Terus. Jangan skip. Thanks for watching us. Sampai jumpa di Triom Channel. Om.